Terima kasih, Nili. Ye Ziyun dengan tulus berterima kasih padanya. Ini sedikit tak terduga bahwa Nili benar-benar memberikan teknik kultivasi yang begitu berharga kepadanya, setelah semua yang baru saja mereka lakukan. Dalam pandangan Ye Ziyun, dia dan Nili baru saja akrab beberapa hari yang lalu, tetapi dalam pandangan Nili dia sudah mengenal Ye Ziyun sudah terlalu lama dan mendalam di hatinya. Ye Ziyun sudah menjadi kekasih hati. Karena itu, sepotong teknik Phoenix S9 putaran ini tidak bisa dianggap berlebihan. Ye Ziyun memulai teknik Phoenix S9 putarannya. Tidak berselang lama kekuatan jiwa di ranah jiwanya mulai bergejolak dengan hebat. Teknik kultivasi ini seakan memang dibuat khusus untuknya. Selama Nili dan Ye Ziyun bercengkrama akrab, terlihat seseorang berjalan ke arah mereka berdua, sosok itu adalah Shen Yue. Setelah melihat Nili dan Ye Ziyun asyik mengobrol dengan gembira dan sesekali senyum menawan nan indah itu terlihat di wajah Ye Ziyun. Shen Yue tidak bisa lagi menahan kecemburuan di dalam hatinya lebih lama dan memutuskan mendekat ke arah mereka. Ziyun. Shen Yue tersenyum tipis saat dia memandang ke arah Ye Ziyun. Ya, Ye Ziyun menjawab dengan lembut. Saat ini dia sudah tidak memiliki kesan baik lagi tentang Shen Yue. Shen Yue memilih duduk di sampingnya lalu menatap Nili dengan tatapan dingin. Suasana di antara ketiganya tiba-tiba berubah menjadi canggung. Nili, akhirnya kita bertemu lagi. Shen Yue mencibir, mengungkapkan permusuhan yang samar. Ada apa? Apakah pelajaran terakhirku kemarin belum cukup? Dari awal hingga akhir wajah Nili terlihat santai, dia tidak pernah menganggap Shen Yue di matanya. Kau, Shen Yue mengepalkan tangannya, jika tidak ada Ye Ziyun di sini, dia pasti akan memerintahkan bawahannya untuk memberi Nili pelajaran. Ye Ziyun mengungkapkan ekspresi terkejut. Menyimpulkan percakapan antara Nili dan Shen Yue barusan, tampaknya Shen Yue telah menderita kerugian akibat tangan Nili. Ye Ziyun semakin penasaran, Shen Yue sebagai keturunan langsung klan suci, bagaimana dia bisa menelan kekalahan yang dideritanya dari Nili. Shen Yue terpaksa menekan keluhan di dalam dirinya, dia lalu memandang Ye Ziyun dan berkata, klanku dan klan Ziyun adalah teman, kami berdua telah bermain bersama sejak kecil dan kami sudah akrab satu sama lain. Para tetua kami juga sangat mendukung kami bergaul bersama. Maksud dari kata-kata Shen Yue adalah untuk mengingatkan Nili bahwa hanya dia dan Ziyun yang cocok dan telah menerima persetujuan dari tetua kedua pihak, jadi apa maksud Nili sebenarnya? Apakah dia ingin merebut Ye Ziyun dari sisinya? Setelah mendengarkan kata-kata Shen Yue, Nili hanya menahan cibiran dalam hatinya. Dalam hal keakraban, bisakah Shen Yue tahu tentang Ye Ziyun lebih dari dia? Lalu Shen Yue memandang Ye Ziyun, mengungkapkan senyum lembut di wajahnya, dapat dikatakan bahwa aku dan Ziyun saling memahami pribadi dan kebiasaan hidup kami masing-masing. Mendengarkan kata-kata Shen Yue, Ye Ziyun menunjukkan sedikit ekspresi risih di wajahnya, dia ingin membantah klaim sepihak Shen Yue ini. Sejak kapan keakraban antara keduanya telah mencapai tingkat itu? Setelah beberapa insiden di kelas, Ye Ziyun merasa sedikit jijik terhadap Shen Yue, klan suci tidak semulia dan sesuci yang mereka perlihatkan di permukaan. Ye Ziyun sendiri tidak bisa membantu Nili, agar Nili tidak salah paham. Kalau begitu kenapa kau tidak mengatakan apa yang kau mengerti, aku ingin tahu. Jari Nili mengetuk meja dengan lembut, di kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun hampir menikah dengan Shen Yue, oleh karena itu, dalam kehidupan kali ini dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Ye Ziyun ini suka makan acam perigida, suka membaca buku dan sering bermenung diri menatap keluar jendela, Shen Yue menatap Ye Ziyun dengan penuh kasih. Nili samar-samar tertawa dan menimpali, sebenarnya, Ye Ziyun tidak suka makan acam perigida, itu hanya ulah kakeknya, Lord Ye Mo yang suka menggertaknya dengan mengatakan bahwa makan acam perigida dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang, hanya orang-orang bodoh saja yang suka membaca buku-buku yang sulit, Ziyun itu paling suka berpetualang, sering termenung di jendela adalah karena dia merindukan dunia luar. Mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun bagai tersambar petir, menatap Nili, bagaimana Nili tahu tentang hal-hal ini. Dia sama sekali tidak pernah berharap bahwa akan ada seseorang yang memahaminya dengan sangat baik. Nili menarik napas dalam-dalam, sangat berharap dia bisa membawa Ye Ziyun bepergian ke seluruh benua, tetapi keinginan itu tidak dapat dipenuhi dalam kehidupan sebelumnya, oleh karena itu dalam kehidupan ini, dia akan memenuhi keinginan Ye Ziyun. Kau berbicara omong kosong. Shen Yue masih mencoba untuk berdebat tetapi terhenti ketika melihat ekspresi Ye Ziyun, dia melongo hingga terbuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika kau sangat mengerti Ye Ziyun, ada tanda berbentuk kupu-kupu di tubuhnya, apakah kau tahu di mana tanda itu berada? Nili samar-samar tersenyum ketika dia memandang ke arah Shen Yue. Bagaimana aku tahu? Jawab Shen Yue dengan marah. Mendengar pertanyaan Nili barusan, wajah Ye Ziyun memerah, bagaimana Nili bisa tahu tentang tanda lahir berbentuk kupu-kupu di tubuhnya. Perasaan aneh melonjak dalam hati Ye Ziyun dan dia berdiri, Nili, kau menyebalkan. Ye Ziyun menghentakkan kakinya ke lantai, berbaur dengan rasa malu lalu dia melarikan diri. Punggung Ye Ziyun yang ramping, gaun putih panjang, dan kaki yang ramping membuatnya terlihat lebih menarik. Melihat reaksi aneh Ye Ziyun, wajah Shen Yue cemberut, berarti hubungan antara Ye Ziyun dan Nili sama sekali tidak sesederhana itu, mungkinkah mereka telah berhubungan intim, wajahnya menjadi sangat muram. Nili, ingat ini, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Nili memandang Shen Yue dengan jijik, mencibir ketika dia berbicara, kau masih jauh dari kata mampu untuk bersaing denganku, jika kau masih belum bisa melihat kenyataan, aku tidak keberatan untuk memberimu beberapa pelajaran lagi. Nili berdiri dan pergi berlalu. Kediaman penguasa kota. Wajah merah padam Ye Ziyun belum berubah. Nili, kamu bajingan. Bajingan. Ye Ziyun dengan marah menghentakkan kakinya, bagaimana Nili bisa tahu bahwa ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu di dada kirinya. Memikirkannya ini saja, Ye Ziyun merasa kesal di hatinya, mungkinkah Nili pernah mengintipnya saat dia mandi. Jika Nili telah melihat tanda berbentuk kupu-kupu di tubuhnya, bukankah itu berarti dia telah melihat setiap bagian tubuhnya? Tidak, aku harus bertanya pada bajingan itu. Ye Ziyun sangat malu, dia menatap keluar, bagaimana Nili bisa memahaminya dengan sangat baik. Nili sendiri tidak bakal bisa masuk sampai ke sini.
Bukankah kediaman penguasa kota ini sangat luas dan dijaga ketat, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk? Ye Ziyun bingung sekaligus kesal. Dia mengeluarkan teknik Phoenix S9 putaran yang diberikan oleh Nili. Nilai dari teknik Phoenix S9 putaran ini sungguh tak terbayangkan dan Nili benar-benar mau memberikan teknik kultivasi yang begitu berharga ini padanya. Dengan rasa marah dan syukur, kedua emosi itu campur aduk dalam hatinya, menyebabkannya tidak bisa tenang. Setelah beberapa lama, Ye Ziyun akhirnya berhasil menghilangkan kemarahan dalam hatinya dan bisa fokus pada latihan budidaya teknik Phoenix S9 putaran. Mata batinnya juga mulai perlahan tenang. Ranah jiwanya tangguh bagai bongkahan es yang membeku, energi sejernih kristal mulai bergerak di sekitar tubuh. Kulit Ye Ziyun berubah jernih seperti kilau batu giok, menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dia laksana peri yang turun dari surga. Dengan kekuatan jiwa yang terus-menerus meningkat, kotoran mulai dikeluarkan dari tubuh Ye Ziyun. Tubuhnya dipenuhi keringat, tiba-tiba cahaya cian mekar, mereka seolah-olah lotus cian yang besar. Ye Ziyun segera membuka matanya, terlihat pupil matanya yang semurni permata. Kekuatan teknik Phoenix S9 putaran sungguh jauh melampaui harapannya. Sebelum ini dia sudah diambang batas menuju peringkat perunggu bintang 1. Setelah mencoba sebentar teknik Phoenix S9 putaran ini, tak disangka Ye Ziyun langsung menerobos penghalang dan menjadi peringkat perunggu bintang 1. Dikarenakan banjir cucuran keringat setelah penerobosan, pakaian jadi lengket ke badan, ini membuatnya tak nyaman. Ye Ziyun segera memanggil pelayan agar menyiapkan air untuk dia mandi. Aroma wangi kelopak bunga semerbak dari bak mandi. Ye Ziyun perlahan melepas pakaiannya hingga menampilkan sosoknya yang montok. Kulit putih dan indah seolah-olah dipahat dari batu giok. Setelah berlatih teknik Phoenix S9 putaran, Ye Ziyun kelihatan lebih cantik dan menawan. Meski belum mencapai usia remaja, namun perkembangannya sudah dianggap cukup baik. Pergelangan kakinya yang indah perlahan memasuki air di bak yang penuh bunga. Meresapi air hangat yang meluruhkan segala noda di tubuhnya. Aroma bunga menempel di tubuhnya. Suasana hati Ye Ziyun akhirnya menjadi bahagia. Jari-jari halusnya perlahan membelai permukaan kulit nan mulus. Melihat tanda lahir berbentuk kupu-kupu di dada kirinya, jantungnya kembali berdebar. Tanda lahir berbentuk kupu-kupu ini telah bersamanya sejak lahir. Tanda lahir itu diusapnya, meskipun masih belum mencapai usia mekar untuk anak perempuan, tetapi busungan dadanya yang sedikit lebih tinggi sudah sangat menarik. Apakah Nili sudah pernah melihat tanda lahirnya ini sebelumnya? Ye Ziyun merasakan jantungnya kembali berdebar. Jika Nili pernah melihatnya ini sebelumnya, bukankah itu berarti daerah yang lain telah dilihat oleh Nili juga? Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari luar. Siapa? Siapa yang mengintip? Ye Ziyun langsung waspada menutupi dadanya dengan tangannya, kemarahan terlihat menggelegak di wajahnya. Nili bajingan itu. Nona, ini aku. Seorang pelayan cantik keluar dari balik tirai. Ternyata pelayannya bernama Xiao Dai. Ye Ziyun menghela nafas lega, wajahnya sedikit memanas. Nili bahkan belum mencapai peringkat perunggu bintang 1, bagaimana mungkin dia bisa membobol kediaman penguasa kota yang dijaga ketat. Ye Ziyun terlalu paranoid. Jadi bagaimana caranya Nili bisa tahu tanda lahirnya? Malam pun kian larut. Hari kedua, di paviliun harta karun rahasia. Ini adalah toko besar yang berspesialisasi dalam beragam armor, senjata, dan gulungan prasasti. Toko ini terletak hanya beberapa ratus meter dari sekolah anggrek suci. Bos, aku hendak membeli satu set armor, api kemarahan, peringkat perunggu, dan senjata pedang, kobaran amarah, ini. Kata Nili, sambil menunjuk ke arah sirah besi perunggu dan senjata perunggu. Satu set armor, api kemarahan, ini terdiri dari 4 bagian. Yang terdiri dari zirah besi, sarung tangan, legging dan sepatu bot, total harganya 500.000 koin roh iblis. Ini adalah level puncak peringkat perunggu, terbuat dari sisik monster iblis Ragefire. Semua binatang iblis berperingkat perunggu tidak bakal bisa menghancurkan armor ini, bahkan binatang iblis berperingkat perak pun akan membutuhkan upaya maksimal untuk menghancurkannya. Sedangkan pedang, kobaran amarah, itu harganya 200.000. Total keduanya 700.000 koin roh iblis. Tuan muda, apakah kamu masih yakin ingin membeli? Bos itu coba mengukur hasrat Nili. Tentu saja. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Nili mengulurkan tangannya untuk membuka tas dan melanjutkan, ini ada 70 lembar kartu roh iblis senilai 10.000 koin roh iblis. Baik, aku akan segera membungkusnya untukmu tuan muda. Mata bos itu berseri-seri dengan gembira. Aku juga menginginkan satu set perlengkapan perang yang ini, dan prasasti ini tolong perlihatkan padaku sebentar. Aku ingin semuanya, bungkuskan untukku. Dan ini juga, yang ini, setelah menjual sejumlah besar rumput kabut ungu, jumlah uang di tangan Nili saat ini benar-benar menggiurkan. Karena itu membeli barang-barang ini sama sekali bukan masalah baginya. Sang pemilik toko pun tidak peduli mau dari klan super mana pemuda itu berasal, gigi pemilik toko hampir jatuh dari senyumnya. Pengeluaran sangat royal Nili kali ini membuat laba penjualan toko satu hari ini telah mengungguli laba penjualannya beberapa bulan. Nili juga membeli cincin interspatial spasi 5-6 meter kubik dan menempatkan semua item belanjaannya ke cincin interspatial. Sedangkan untuk setelan armor, api kemarahan, langsung dikenakan ke tubuhnya. Setelan armor ini sangat ringan, mengenakan kemeja setelah itu akan menutupi wujud armornya. Hari ini aku akan masuk ke ruang kelas untuk mengembalikan uang pinjaman itu kepada Xiaoning. Nili berpikir sebentar dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan menuju arah sekolah. Tanpa diduga, beberapa orang tiba-tiba muncul dan menghadang di hadapan Nili ketika dia tiba di sudut sekolah. Bro, kami akhirnya menangkapmu. Shen Yue dengan mimik muka tengil mencibir melihat Nili. Keenam kacung di belakang Shen Yue juga memandang Nili dengan ejekan di mata mereka. Nili sudah sangat sadar bahwa Shen Yue dan kelompoknya sedang membuntutinya. Dia sengaja pergi ke tempat sepi untuk menunggu Shen Yue dan kelompoknya untuk memblokirnya. Nili tersenyum walau tidak kentara di wajahnya, lihat bagaimana aku akan mengacaukan rencana kalian berikutnya. Apa yang kalian inginkan? Nili pura-pura terlihat takut. Bro, kau akhirnya tahu juga rasanya ketakutan. Berdebah,
Aku sudah sangat benci padamu selama ini. Hari ini kau mencari kematianmu sendiri. Hancurkan dia tanpa ampun. Perintah Shen Yue bergema. Keenam kacung di belakang Shen Yue kompak melesat menyerang Nili, seperti harimau kelaparan menerkam mangsanya.